Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramita Afrilia dengan NIM 210509740003 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2021A. Kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer dengan memaparkan materi mengenai standarisasi jaringan komputer. Langsung saja masuk pada materi. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari standarisasi jaringan komputer, yaitu sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita membuat kabel LAN atau crimping UTP. Dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu TIA atau EIA 568A dan TIA atau EIA 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabelan. Karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabelan sudah pasti tidak bisa digunakan. Selanjutnya, macam-macam standarisasi jaringan. Yang pertama, ISO merupakan International Organization for Standardization, yaitu sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk menetapkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industrial dan komersial seluruh dunia. Standar yang ditentukan oleh ISO sudah banyak sekali. Yang sudah kita ketahui saat ini yaitu standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM bank, dan standar pengkabelan. Yang kedua, Telecommunication Industry Association atau TIA merupakan organisasi yang bekerja sama dengan Electronical Industry Association atau EIA. Mereka bekerja sama di bidang industri pengkabelan. TIA dikenal bagus untuk mengembangkan standarisasi pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi pemasangan kabel yang tersusun rapih. Karena itu dapat mendukung suatu cakupan aplikasi yang luas dan memenuhi kebutuhan kecepatan yang tinggi untuk saat ini dan masa depan. Yang ketiga, IEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers merupakan organisasi internasional yang bertujuan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. Sebelumnya, IEE memiliki kepanjangan yang di dalam bahasa Indonesia berarti Institut Insinyur Listrik dan Elektronik. Namun kepanjangan itu sudah tak lagi digunakan karena seiring berkembangnya bidang ilmu dan aplikasi yang diperdalam organisasi ini, sehingga kata elektronik sudah tidak lagi digunakan. Yang keempat, International Telecommunication Union atau ITU merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah telekomunikasi internasional. PBB menugaskan International Telecommunication Union Radio Communication Sector untuk mengatur penggunaan frekuensi radio secara global. Tujuannya untuk memudahkan hubungan-hubungan perdamaian, kerjasama internasional antar bangsa-bangsa, dan pembangunan ekonomi dan sosial dengan menggunakan jasa telekomunikasi. Yang kelima, Internet Engineering Task Force atau IETF merupakan sebuah organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan membuat protokol-protokol standar jaringan internet. IETF juga merupakan organisasi yang membuat protokol TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Dan sebenarnya masih banyak lagi organisasi untuk standar lainnya yang masing-masing mempunyai tugas tersendiri. Tapi di sini saya hanya memaparkan 5 organisasi saja yang sudah saya pilih yang berhubungan dengan jaringan komputer. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu OSI dan TCP atau IP. OSI mendefinisikan bagaimana aplikasi dapat berkomunikasi melalui jaringan. Sebaliknya, TCP atau IP banyak digunakan untuk membangun hubungan dan interaksi jaringan. Protokol TCP atau IP menetapkan standar di mana internet dibuat, sedangkan model OSI memberikan pedoman tentang bagaimana komunikasi harus dilakukan. Berikut adalah tampilan layer dari OSI model dan TCP atau IP model.
Nah, berikutnya masuk pada penjelasan protokol pada OSI layer. Layer pertama, application layer, berisi 1. HTTP, 2. FTP, 3. NFS, 4. DNS, 5. POP3, 6. MIME, 7. SMB, 8. NNTP, 9. DHCP. Layer kedua, presentasi layer, berisi 1. Telnet, 2. SMTP, 3. SNMP. Layer ketiga, session layer, berisi 1. NetBIOS, 2. NetBEWI, 3. ADSP, 4. PAP, 5. SPDU. Layer keempat, transport layer, berisi 1. TCP, 2. UDP. Layer kelima, network layer, berisi 1. IP, 2. ARP, 3. RARP, 4. ICMP, 5. IGMP. Layer keenam, data link layer, berisi 1. PPP, 2. SLIP. Dan terakhir, layer ketujuh, physical layer, tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini, karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Lalu masuk pada penjelasan TCP versus UDP. Dalam gambar ini, protokol kontrol transmisi TCP menggerakkan transfer data yang andal. Sebaliknya, protokol datagram pengguna atau UDP mengutamakan kecepatan dan efisiensi yang sangat penting untuk operasi internet. Dan selanjutnya, network protokol. Terdapat 15 protokol yang diantaranya 1. Serial Line Internet Protocol atau SLIP. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. 2. Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. 3. Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Protokol yang digunakan untuk World Wide Web atau WWW. 4. Telecommunication Network atau Telnet. Protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. 5. File Transfer Protocol atau FTP. Protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. 6. Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP. Protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi. 7. Secure Socket Layer atau SSL. Protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. 8. Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP. Protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. 9. Secure Shell atau SSH, protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. 10. Post Office Protocol version 3, protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. 11. Internet Message Access Protocol atau IMAP, protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.